Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hanafi Pasaribu SIMA. Saya dosen Universitas Besar Indonesia di Fakultas Hukum UPMI. Semenjak tahun 2017 hingga sampai dengan saat ini saya mengajar di mata kuliah Hukum Acara Pidana. Di Hukum Acara Pidana ini memiliki bobot 4 SKS dan pertemuan pada mahasiswa itu sebanyak 24 kali pertemuan. Baik, adapun sedikit deskripsi mata kuliah tersebut agar mahasiswa mempelajari mengenai proses penegakan hukum, bagaimana tata caranya, ketentuannya yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan ya, yang dilakukan oleh pihak berwajib, kepolisian, kejaksaan ataupun majelis hakim yang memeriksa suatu peristiwa hukum tersebut. Adapun pencapaian kemampuan yang saya ingin capai agar mahasiswa mampu menganalisa, mengidentifikasi, mengevaluasi terkait materi-materi yang diberikan oleh saya, sehingga mampu diterapkan dalam hal penegakan hukum. Adapun metode pembelajaran secara langsung yang saya terapkan ya, bertatap muka maupun secara online yang disebut dengan daring ataupun luring. Jadi pembelajaran tersebut dilakukan setiap pertemuan. Saya memberikan materi, di mana materi pembelajaran tersebut saya berikan sebelumnya secara online, baik itu dari si akad ataupun dari media sosial yang ada dibentuk oleh mahasiswa, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan terkait kontrak dengan mahasiswa, di mana untuk penilaian saya mengutamakan dan mengedepankan UAS sebanyak 40%, UTS 30%, keaktifan 10%, kehadiran 10%, dan tugas juga 10%. Adapun interaksi dosen dengan mahasiswa, kita ya selaku dosen memberikan materi kepada mahasiswa terlebih dahulu, dan kita melakukan diskusi tanya jawab terkait materi yang telah saya sampaikan. Mata kuliah Hukum Acara Pidana dan bagaimana ruang lingkupnya. Jadi diskusi yang kita lakukan itu berupa tanya jawab. Adapun di beberapa pertemuan kita akan mengadakan tugas individu ataupun tugas kelompok yang akan dipresentasikan mahasiswa, sehingga ruang kelas berasa lebih hidup suasananya, karena setiap mahasiswa memiliki pandangan-pandangan ataupun pendapat-pendapat yang memang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, dan apakah ini bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Disinilah saya selaku dosen memberikan pengarahan-pengarahan yang terbaik terhadap mahasiswa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mungkin ini saja pemaparan tentang mata kuliah yang saya ampu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Adapun video pembelajaran yang sudah saya buat akan saya
lampirkan di dalam video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Sore. Hari ini kita memulai mata kuliah pengantar Indonesia. Jadi ini mata kuliah hukum wajib juga ya. Untuk kita mahasiswa hukum. Jadi di sini so kita nanti lebih pada hukum acara pidana. Ya. Jadi sebelum dimulai, ini saya absen dulu karena juga absen merupakan penilaian bagi saya untuk menentukan mahasiswa dan kita melihat bagaimana keaktifan mahasiswa ya. Baik ya, saya mulai dulu ya. Fadli dulu. Ada yang berjanji? Ada. Mega Warni Arifah? Ada. Alistina dulu? Ada. Alwi Sregar? Ada. Bernard Deta Manalu? Ada. Elizabeth Patedi? Ada. Vitalia Manalu? Ya. Jadi kita mengambil pendapat ahli ya dalam hukum acara pidana. Atau udah ada sebelumnya yang tahu apa itu hukum acara pidana? Saya tahu, udah pernah apa itu hukum acara pidana? Belum. Pernah ya? Apa itu kira-kira yang kalian mau tahu ini? Atau ada ini? Ya, siapa namanya? Ya, silakan kita. Secara ringkas dapat dikatakan bahwasanya hukum acara pidana itu adalah rangkaian aturan yang mengatur tentang proses beracara, khususnya pidana. Berarti proses berjalannya suatu acara hukum pidana ya. Berarti dalam hal ini kita menduga ada yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga seorang itu diduga melakukannya. Jadi kalau kita mengacu kepada pasal 184 alat bukti itu kan ada 5, yaitu pertama saksi, ahli, ya jelas saksi ahli, surat, tunjuk dan pengakuan. Ya, berarti sesuai dengan pasal 183 KUHP ya. Di situ dijelaskan 2 alat bukti saja bisa membuat seseorang itu menjadi tersangka. Ya, 2 alat bukti. Pertanyaannya, apakah seseorang yang disangkakan dan ditetapkan status tersangka oleh pihak kepolisian atau penyidik yang memeriksa suatu perkara tersebut, ya, itu sudah dikatakan salah? Belum tentu. Alasannya apa kira-kira? Karena dia hanya sebagai seorang tersangka dan belum dibuktikan secara melalui peradilan yang berlaku bahwasanya dia benar-benar sudah bersalah. Gitu. Baik. Berarti seseorang yang dinyatakan
disahkan karena dia itu masih dalam tahap proses, belum dijatuhkan istilahnya bukti yang intinya itu suatu berlaku atau tidak. Makanya perlu ada buktinya, makanya dibutuhkan nanti saksi di situ, makanya baru nanti ketika dia kalau salah dibawa dipertanya dalam pelaku. Berarti karena masih ada proses hukum lagi ya, sehingga pelaku belum ditentukan bersalah, walaupun dia memiliki dua alat bukti. Jadi kalau kita dulu tuh, ya, maaf, yang bisa menyatakan seseorang itu benar atau salah itu hanya hakim, ya, berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, ketika pun diputus hakim tidak terlama, PN dinyatakan dia bersalah, dilakukan kurungan. Kita contohkan pasal 372 dan 378. Ada yang tahu apa itu pasal 372? Ya, kita harus tahu karena ini bakal dalam yang sebenarnya kan bakal menjadi hakim, jaksa, polisi, atau penegak-penegak lain kan, pengacara. Ya. Ada yang tahu pasal 372 KUHP bunyi apa? Ya, silakan. Pasal 32 apabila digelapkan untuk pemasukan harganya tidak terlebih dari Rp25 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Berarti di situ ada yang digelapkan. Iya. Ada sesuatu barang yang digelapkan. Iya. Kira-kira saya mau contohkan satu case. Saya menitipkan uang kepada salah satu kalian. Saya bilang minta ya, kepada minta uang 1 juta. Ini saya titipkan uang ke kamu. Nanti beberapa menit kemudian saya akan mengambil, ya. Saya akan mengambil. Ketika saya ambil mungkin belum seluruhnya, tapi masih sebagian. Saya telepon kita, tolong kamu transfer itu 20 juta. Ya. Baik Pak, 20 juta dikirim sama dia. Ini Vietnam. Dikirim. Berarti duit saya berapa lagi sama dia? Berapa? 80 juta. Saya minta sama saya kirim lagi 30 lagi. Oke, dikirim sama kita, ditransfer sama dia. Ketika saya minta lagi sama kita, Pak, gak ada uang ini Pak, gak habis Pak. Ya kemana kamu buat kita? Nah saya Pak, ada kebutuhan begini. Dengan dulu bicara Pak, saya nggak mau tahu kita, kamu harus kembalikan uang saya. Bisa, iya Pak ya, dan menjadi saja dia. Tidak pernah. Kira-kira pasal 3 juga memenuhi nggak? Ya, Memenuhi Pak. memenuhi. Karena kalian coba baca ya, jelas biar Abi paham. Itu bunyi pasal 372 apabila yang digelapkannya bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara selama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Jadi kita mengacu pasal 372 ini, dia itu suatu perbuatan. Jadi perbuatan itu tidak ada pidana. Bisa aja karena terpercaya. Saya percaya dalam kita dan minta ini mahasiswa saya mungkin saya percaya saya melakukan mengambil sama dia. Tapi sebenarnya pengalaman saya ini mohon maaf, banyak beberapa kejadian-kejadian orang terdekat akhirnya melakukan sesuatu. Kita kasih mobil, kita kasih kereta, dia lari dari kita. Itu kenapa lagi? Jadi kalau kita cerita uang tadi, Abi, ya, dia masih sebagian, masih seperti itu.
Akan tetapi ini sebenarnya sedikit agak beda-beda dengan perdata. Kadang asal pengulangan ada sedikit beda, ya sedikit beda tipis lah sama perbuatan maupun bisa. Tapi kalau dia berdasarkan perjanjian, kata-kata beberapa ahli mengatakan itu perdata, ya kan? Dan ingat di dalam 310 311 juga ya harus kita kaji juga tentang perbuatan fitnah, baik itu dalam tulisan, baik itu ucapan. Jadi ya bagaimanapun proses hukum ini juga harus tegak. Jadi ketika seseorang merasa jadi korban dia berhak melaporkan ke pihak yang berwajib. Kemana kita melaporkan? Ke polisi. Jadi kalau kita merasa korban kita itu di Polrestabes, di Medan, kita akan melaporkannya ke Polrestabes Medan, tapi di SPKD. Ya, di SPKD situlah tempat nanti buat lapor polisi. Jangan pula langsung datang ke posnya itu buat di situ pula, ya kan? Pak, saya mau lapor ya, lapor. Ya, saya lapor di sini, Pak. Enggak lapor di sini, ya kan? Iya. Jadi ada nanti tempat-tempat tertentu. Jadi ke SPKD, tapi SPKD nggak langsung diketik gitu, ya langsung dibuat miapi. Tapi kita sharing dulu, konseling dulu, tanya jawab, mana bukti yang ada. Nah, jadi setelah ini dua alat bukti sudah terpenuhi, baik itu tulisan ataupun video, foto, ya itu bisa saja masuk sesuai dengan pasal yang kita inginkan. Ya kalau seandainya entah penganiayaan UU 351 ya 351 atau 170 tentang mengeroyokan, itu jelas ada bukti-buktinya. Nggak bisa kita cuma ngomong-ngomong aja. Kalau dia ngomong-ngomong aja ya ujung-ujungnya ditolak di dalam kita. Tempat kita ini kan seolah kan masih ada nih dari lawyer, ada ingin kliennya koordinasi dulu, jangan bawa yang lainnya langsung. Nanti kalau nggak terpenuhi unsurnya kan agak ini kita sama lain kan. Jadi nanti setelah kita buat pengaduan, maka kita diarahkan ke jumper piket. Jumper piket itu kalau di Polres, tapi kalau dia di tingkat Polda, kita hanya di SPKT ini aja. Tidak ada jumper piket. Situlah nanti diketik, ya interogasi lah bahasanya. Jadi tahap ini nanti masuklah surat undangan ke kita. Nah, undangan kita hadiri. Setelah itu kita diinterogasi atas perbuatan kita bilang penganiayaan korban. Jadi kalau memang kondisinya korban kita, kalau penganiayaan ya ingat ya, kalau dia penganiayaan kita begitu datang, kita itu dikasih nanti untuk pengantar visum, surat visum supaya kita divisum di rumah sakit yang ditentukan oleh pihak kepolisian. Ya, pihak kepolisian. Siapa yang ngambil visumnya, Pak? Ada yang tahu? Yang ngambil visumnya itu nanti bukan kita, tapi pihak kepolisian ataupun nanti penyidik yang ditunjuk. Nah, itu dia kalau kita masuk ke ranah penganiayaan. Nah, setelah itu nanti dipanggil saksi-saksi di undang-undang. Kalau ini memang nampaknya perlu dilakukan gelar untuk naikkan diri atau tersangka, mereka akan gelar ini perkara untuk menetapkan status tersangka. Kalau nanti sudah ditetapkan tersangka, Pak bisa ditahan tidak ya kalau dia datang? Iya. Bisa. Alasannya apa? Alasannya kalau misalnya ada dugaan bahwasanya kemungkinan besar si tersangka ini akan menghancurkan bukti yang ada atau melarikan diri.
satu hal yang kita takutkan, menghilangkan bukti dan atau dia melarikan diri. Tapi kalau perintah undang-undang ancaman di bawah 5 tahun, dia bisa ditanggung. Dijamin. Tapi kalau saya rasakan daripada tiba-tiba ada solusi dalam perdamaian, ya lebih baik kan ditahan saja. Ditahan. Jadi nanti tinggal bagaimana tahap 2 itu. Apa itu tahap 2? Ada yang tahu kan? Ini berkas sudah lengkap di bawah 1. Mau siap dijalankan. Di 21 berkas sudah lengkap ya. Arti lengkap itu apa? Berarti sudah tidak ada kekurangan. Jaksa mengatakan ini sudah layak untuk disidangkan, maka ada yang namanya tahap 2. Tahap 2 ini pelimpahan berkas-berkas seluruh tersangka, ya, sekaligus tersangkanya. Pak, masih ada nggak setelah tahap 2? Pak, masih ada nggak tanggung jawab polisinya Pak? Kira-kira sudah tidak ada. Jadi ini sudah beralih menjadi tanggung jawab jaksa. Jaksa yang akan menuntut yang ditunjuk oleh kepala kejaksaan negeri Pamekasan misalkannya akan seperti itu. Setelah ini tahap 2 paling lama jangka waktu yang telah ditentukan, biasanya itu 2 bulan, itu sudah harus didaftarkan. Didaftarkan kemana ya Pak? Ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Karena saya tadi tangkap di Medan. Didaftarkan untuk disidangkan. Pak, saya mau tanya nih, kira-kira nanti jadwal sidang gimana itu Pak? Kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Keluarganya nggak tahu. Tidak ada surat-surat dengan ya kalau ada pengacara nanti pengacara akan dikasih lah kapan sidang klaimnya. Nah nanti biasa tuh jaksa bisa telepon juga, ya telepon aja, ya telepon, ya kita sidang tanggal sekian jam sekian. Biasanya kalau itu pidana jam 2. Ya kalau nanti dari jam 9 sampai jam 12, mungkin ada yang udah pernah tahu ya, itu sidang perdata. Perdata itu jadwalnya. Nah, jadi nanti di jam 2 itu biasa sampai jam 5 jam pulang ya. Nanti Pak, saya mau tanya nih, apa sih Pak agenda sidang pertama? Ada yang tahu kan? Gimana? Siapa namanya? Mega ya Pak? Mega Eva ya? Mega bilang dari buktian. Jadi itu akhir dari. Ada yang lain? Ada yang tahu? Ada yang lain? Membaca surat dakwaan. Bagus. Membaca surat dakwaan. Nanti di rumah bisa saja nanti terhadap terdakwa sekaligus bukti. Jadi apa yang dikatakan Mega Eva tadi. Jadi hal ini dibuktikanlah. Siapa yang membuktikan? Jaksanya loh kan? Oke. Bisa nggak kita menghadirkan bukti kita juga? Bisa kan? Kalau memang itu kita temukan, siapa yang menghadirkan? Bisa. Terdakwa kalau dia masuk hukumnya untuk pembuktian. Setelah itu ya sudah ada saksi-saksi. Nanti selanjutnya akan diadakan yang namanya penuntutan. Siapa yang dituntut nih? Terdakwa. Caranya sudah nomor 1 sudah tersangka. Kalau dia sudah terbukti masih kesakitan ya bahasanya ya, dia ada surat hakim, dia
sesuai dengan kesalahan apa yang diduga, pasalnya diduga oleh jaksa. Tapi yang benar salah tetap saya hakim. Setelah itu pembela oleh pengacara ya namanya Hedoy. Kalau diperlukan kesimpulan, kalau tidak ada lanjut keputusan. Ya mungkin ini aja. Ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan. Silakan. Satu pertanyaan. Kalau nggak ada, saya tunjuk ya. Izin berulang. Ya silakan ya. Apakah dalam kasus yang terjadi saat ini, misalnya Pak, pembegalan, Ya. yang sering terjadi itu, kenapa bisa jadi tersangka si korban Pak? Tersangka korban. Ya. Kalau dia begal ya, tapi dia membunuh atau gimana? Dia membunuh tapi dia Ya, jadi ini kan sempat viral. Jadi predatory. Nah, jadi dalam hukum ini kan ada namanya asas praduga tak bersalah. Ya, orang yang ada tahu hukum pembelaan tetap ada. Ada di dalam hukum juga ada yang namanya pernah keadaan yang memaksa. Kita tidak mau, tapi keadaan yang memaksa kita untuk kalau nggak dia yang mati, kita yang mati. Bagus dia yang mati. Nah, jadi daripada nanti, ya lebih baik ini kan dilakukannya penyidikan. Kalau memang dia ditersangkakan, masih namanya tadi, ya bisa saja kalau dia tidak terbukti kembali semula lagi kan status. Jadi itu ya. Gimana ya? jawab. Jadi orang yang disangkakan belum tentu bersalah. Ya, oke ini aja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, kita nanti pada lain lagi karena memang waktu sudah habis. Mungkin ini yang saya sampaikan lebih dan kurang saya sudahi dengan